Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanen yang menjabat sebagai Kepala Sekolah UPT SMP Negeri Tiumang yang terhitung mulai bertugas Januari 2023 sesuai dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Langestaya. Baik, dalam hal ini saya akan mencoba mengekspos kinerja kepala sekolah dalam program pengembangan sekolah. UPT SMP Negeri Tiumang adalah satu-satunya SMP negeri Kecamatan Tiumang. Secara geografis, SMP Negeri Tiumang terletak di kawasan bermigrasi SP 1 Lagan Jaya, Penegarian Sepangkur, Kecamatan Tiumang. Personil SMP Negeri Tiumang berjumlah sebanyak 22 orang, dengan jumlah peserta didik sebanyak 227 orang, terdiri dari 9 rombel. Peserta didik yang melanjutkan pendidikan di UPT SMP Negeri Tiumang adalah peserta didik yang heterogen, di mana sebagian besar berasal dari beberapa suku warga transmigrasi nasional dan warga lokal penduduk Kecamatan Tiumang. UPT SMP Negeri Tiumang menyusun visi dan misinya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, perlu perencanaan yang terarah dan berkelanjutan, sehingga ada tolak ukur untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dan hal ini, perencanaan tersebut tergambar dalam program pengembang sekolah yang merupakan bagian dari kinerja kepala sekolah. Untuk mewujudkan program pengembang sekolah, peran penting kepala sekolah sesuai dengan kompetensinya yang harus dilaksanakan diantaranya manajerial, sosial, supervisi, dan kewirausahaan. Salah satu peran penting kepala sekolah sebagai manajer sekolah, baik mengelola satuan pendidikan berhubungan dengan sumber daya manusia, baik secara internal maupun eksternal, diperlukan perencanaan yang baik. Seperti UPT SMP Negeri Tiumang melalui rapor mutu hasil pemetaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan harus melakukan evaluasi diri sekolah dalam mengembangkan program sekolah dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan nasional. UPT SMP Negeri Tiumang pada tahun pelajaran 2022-2023 yang dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau TPSP tentang program pengembang sekolah diantaranya program khusus, program ekstrakurikuler, dan program unggulan. Di antaranya, yang pertama adalah program khusus, yaitu tuntas belajar Al-Quran atau dikenal dengan TBA. Program ini dikenal dengan tutor sebaya, di mana awal tahun pelajaran dalam PPDB salah satu syarat pendaftaran dilakukan tes baca Al-Quran bagi calon peserta didik yang dibagi 3 kelompok. Pertama, fasih baca Al-Quran, belum fasih, masih belum lancar atau sangat kurang sekali. Permintaan ini merupakan program khusus yang ditindaklanjuti. Setiap peserta didik harus mampu bisa baca Al-Quran setelah mereka menamatkan sekolah di SMP Negeri Tiumang. Melalui koordinator IMTA yang dimotori oleh guru agama. Menseleksi peserta didik yang sudah fasih baca Al-Qurannya dijadikan sebagai mentor bagi teman-teman yang belum mampu atau masih belum lancar bacaan. Masing-masing mentor bertanggung jawab
memberikan pelayanan kepada salah satu temannya yang belum mampu atau belum lancar pada Al-Qurannya. Sehingga sebanyak 20% tetap menuntaskan sampai mereka dinyatakan lulus kompetensi tes atau kelas 1 selesai. Proses dan pengembangan peserta didik selalu dikomunikasikan dengan orang tua murid. Orang khusus keduanya adalah LDK, latihan diri kepemimpinan. LDK ini dilakukan untuk anggota OSIS yang terpilih sebagai pengurus dan anggota yang terpilih. Tujuannya adalah untuk berbekalan bagi peserta OSIS untuk berorganisasi. Dalam hal ini, kita mendatangkan narasumber yang kompeten untuk bisa mempersiapkan peserta didik kita anggota OSIS sebagai pengurus tahun berikutnya. Orang khusus kedua adalah sholat berjemaah. Sholat berjemaah merupakan kegiatan wajib diikuti oleh semua peserta didik. Sholat duha dilaksanakan setiap hari kecuali Senin pagi. Sedangkan sholat zuhur dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat. Orang khusus berikutnya adalah mobil antar jemput. Program kedua menyangkut dengan kegiatan ekstrakurikuler. UPT SMP Kemang melaksanakan program sekuler berbagai cabang, di antaranya akademik, itu pembinaan siswa prestasi dalam persiapan lomba baik kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, seperti WSN, bidang sains, lomba cerdas cermat pada TV, dan segala lainnya. Yang kedua, di bidang seni, itu membentuk personil drum band, kelompok tari. Ini sering menjadikan kegiatan resmi kecamatan seperti upacara HUT RI, penyambutan tamu-tamu resmi kecamatan. Kemudian di bidang olahraga, itu volleyball, bola voli. Di bidang insaf juga ada kegiatannya seperti tapis, musik grup, salawatan, dan terakhir kegiatan pramuka. Kemudian target dan rencana ke depan dalam persiapan tahun pelajaran baru 2023-2024, SMP di Kemang mengadakan berbagai kegiatan yang lainnya. Pertama, persiapan PTDB. Kemudian, kegiatan melaksanakan lokal karya. Persiapan buku 1 KTSP sebagai acuan dalam melaksanakan semua kegiatan sekolah pada tahun pelajaran baru 2023-2024 dalam menyusun kurikulum merdeka. Kegiatan berikutnya, persiapan kurikulum merdeka atau pelajaran 2023-2024, yaitu mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, mendorong guru mapel selalu aktif di MGMP, memotivasi tenaga pendidikan dan pendidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik secara resmi maupun mandiri, mengadakan lomba kreatif guru, mengikuti sertakan guru ke seminar nasional, mendorong guru-guru yang lebih aktif memanfaatkan akun belajar pada SIP PKB masing-masing melalui website, link resmi ke Kemendikbud untuk belajar mandiri dan persiapan kurikulum merdeka. Berikutnya, mendorong guru untuk lebih menguasai IT dan mendapatkan informasi digital sebagai media pembelajaran.